السلام على آدم صفوة الله من خليقته. السلام على نوح نبي الله. السلام على إبراهيم خليل الله. السلام على موسى كليم الله. السلام على عيسى روح الله. السلام على محمد حبيب الله. السلام على أمير المؤمنين ولي الله. اللهم صل على محمد وآله في الأولين وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله في الآخرين وصل وسلم عليه وعلى آله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أسعد الله أيامكم. جعلنا الله وإياكم من السعداء بولاية أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة. Dalam riwayah dikisahkan satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidina Ali Amirul Mukminin bersama segelintir dari kalangan sahabat. Dalam saat berjalan, tiba-tiba ada seorang tua tak dikenal berjalan, lalu dia memberi salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepada Rasulullah. Dijawab oleh Rasulullah, Waalaikumsalam. Kemudian menengok kepada Sayyidina Ali dan mengucapkan Assalamu alayka ya ayyuhal khalifatur rabi'ah. Salam kepadamu wahai khalifah keempat. Di zaman hidup Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya, ajib. Waalaikumsalam, jawab, tapi dia terus tanpa banyak bicara, lewat saja. Rasul mendengar, Sayyidina Ali mendengar, para sahabat juga mendengar. Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa gerangan maksudnya? Siapakah gerangan orang itu? Siapakah dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wahai Ali, dia adalah Al-Khidr. Dia adalah saudaraku Al-Khidr. Ajib, kata Nabi. Lalu apa gerangan yang dimaksud? Bahwasannya aku adalah khalifah keempat. Naam ya Ali, benar wahai Ali. Khalifah pertama adalah Adam fi kitabillah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah kedua adalah Nuh. Khalifah ketiga adalah Ibrahim. Dan khalifah keempat adalah engkau ya Ali. Rasulullah mengatasi semua mereka karena beliau adalah Sayyidul Wujud. Tapi ini peristiwa yang sehari-hari terjadi, suatu petunjuk, isyarat dan penjelasan dari Ar-Rasul akan siapa sebenarnya Amirul Mukminin. Jauh sebelum hari walayah, hari ini tarikun fikumus thaqalain kitab Allah wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abada. Jauh sebelum hari wilayah dengan sepenuh dan sebanyak-banyaknya riwayat, yang mana puncaknya adalah di hari Al-Ghadir, hari 18 Dzulhijjah, di hadapan seluruh para sahabat, ketika sang Sayyidul Wujud mengangkat tangan Amirul Mukminin. Faman ana kuntu maulah fahadha Aliyun maulah. Barang siapa yang telah menjadikan aku, diriku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah juga pemimpinnya.
Allahumma wali man walah wa adi man ada. Ya Allah, cintailah orang yang mencintainya, yang memimpinkannya, dan musuhilah orang yang memusuhinya. Dari redaksinya itu sudah jelas nyata, man ana kuntu maulah, yang aku adalah maulanya, maka Ali juga adalah harus menjadi maulanya. Yang aku adalah kekasihnya, pemimpinnya, maka Ali adalah. Yang tidak gimana? Tidak masuk ke mukhatab. Tapi bagi yang beriman kepada Ar-Rasul, beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, maka adalah suatu kewajiban juga beriman akan kewalian Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan riwayat ini termasuk riwayat yang paling mutawatir di madrasah, di sunnah, di syiah. Riwayat ini hadir dalam sahih, ada 217 hadis lebih dalam redaksi Haditsus Tsaqalain, sampai masuk ke dalam riwayat wasiat Nabi yang paling mutawatir, tapi kadang diabaikan oleh kaum muslimin. Dan maknanya seakan Nabi meninggalkan umat begitu saja dan membiarkan urusannya di tangan umat itu untuk memilih atau tidak memilih, untuk memilih maula atau menjadikan dia wali, seakan terserah, sehingga kadang rancu sampai di zaman ini. Jadi siapapun yang benar-benar beriman kepada Ar-Rasul, menjadikan Rasul sebagai walinya, maka beliau juga adalah sang wali. Ini harus sangat penting untuk difahami. Satu. Yang kedua adalah hal ini berurusan dengan awal masa. Kita perlu memahami juga makna walayah yang sering kita sebut ini, wali, maula, aulia. Layak kita pahami dengan baik. Kalau menurut kamus, antum lihat Lisanul Arab Munjid, antum lihat apa pendapat Ar-Raghib, mufradatnya, mufradat Ar-Raghib mengatakan wali itu adalah yang dua hal atau lebih yang mempunyai hubungan, terhubung darinya dan karenanya, ada hubungan itu. Maka orang tua, bapak dinyatakan wali saat akad. Seorang yang ingin menikah disyaratkan dengan ada dan kerestuan walinya, disebut wali. Kalau di kelas ada wali murid. Tapi wali ini hubungan gimana orang tua sama anak? Karena si anak hadir ke dalam jenjang wujud materi ini dengan kehadiran bapak dan ibunya. Wali ini pun yang mana dia juga mempunyai arti penolong, dan yang mensupervisi, mensupervise, mengawas, membimbing, mengarahkan, dan juga tidak lepas itu titipan dalam hampir segala urusannya. Ketika kita menyebut wali atau maula, kita membayangkan seakan ada keterpisahan antara diri kita dengan diri mereka, seakan hal itu sebagai pengangkatan, padahal dalam banyak halnya tanpa perlu, karena Allah Azza wa Jalla dari awal masa sudah mengangkat. Dan hal ini memahami kenapa Rasulullah sampai harus berwasiat, berpesan dan menjelaskan bahwasannya umat itu ketika para nabi telah tertutup, sebagaimana Ar-Rasul adalah khatamul anbiya, tapi kepemimpinan itu ada estafetnya, dia harus berlangsung, dan itu harus dengan penerimaan jiwa, bukan ingkar, bukan kufur. Ketika kufur dia akan memulai ketersiksaan karena dia tidak mengenal. Dan hal ini kita harus memahami bahwasanya ini berhubung dari awal masa, yang di dalam Al-Baqarah 30 ketika Allah memproklamirkan kepada para malaikat, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dari masa itu yang sampai diminta untuk mereka agar mereka menunjukkan berwilayah dan mereka berbaiat atas kekhalifahan
Nabi Allah Adam alaihissalam disuruh sujud atas perintah Allah, yakni sujud kepada Allah tapi menghadap kepada Adam. Para malaikat diperintahkan untuk seperti itu. Dan ketika ada yang ingkar, apa akibatnya? Fasajadu illa iblis. Azazil yang hidup di antara kalangan malaikat dan bahkan memimpin para malaikat untuk bekerja, membuat proyek besar, menghancurkan jan-jan yang jahat dan nesnas-nesnas yang merusak. Makanya para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Termasuk yang paling terpandang Azazil, tapi ketika dia menolak ini dan tidak mau sujud, apalagi berkias, khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, dengan segala kesombongan, terkutuk. Itu akibatnya. Sehingga lalu kemudian dipanggil iblis karena ablasa min rahmatillah, terhalangi dari rahmat Allah. Diingat itu. Kita perlu tahu iblis itu bukan kafir terhadap Allah. Iblis sholat 2 rakaat 2000 tahun, beribadah 6000 tahun. Iblis beriman kepada ketuhanan, tidak ada penolakan dan bahkan menyembah. Tetapi dalam keimanan itu dia menolak kekhalifahan Adam. Dia tidak mau tunduk, bahkan durhaka terhadap perintah Tuhan dan menaruh diri sejajar. Astakbarta am kunta minal alin. Ayat Qur'annya, antum lihat redaksinya. Wal aqilu yakfihi al-isyarah. Engkau menyombongkan diri ataukah engkau termasuk sosok sebagai pemimpin yang tidak diperintahkan untuk sujud? Iblis tidak menerima, tertolak, dan dia menjadi terkutuk sampai masa nanti. Apa yang dia tolak? Yang dia tolak adalah kepemimpinan manusia, dilambangkan oleh Adam, tapi bukan seluruh manusia, karena ini berbicara soal khalifah. Sebagaimana ketika Nabi mengangkat faman ana kuntu maulah fahadha aliyun maulah, sosok iblis ini hadir dalam sosok manusia yang digoda olehnya, sehingga menegur Rasulullah dan bertanya, apakah ini dari engkau wahai Muhammad? Apakah ini wahyu dari Allah ataukah dari engkau? Hikitnya timbul. Ini di haji wada, Nabi sedang menyampaikan pesan terpenting, mengumpulkan semua para sahabat yang sudah lalu untuk kembali dan yang masih belum sampai agar cepat hadir. Apa yang terjadi padanya? Sebagaimana iblis terkutuk dan nanti dia akan rajim, terajam. Orang ini pun segera dan seketika. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi'. Turun batu akan mengenai kepalanya sampai angus, sampai ke kendaraannya, ke untanya pun terbakar seketika. Itu hal terulang, tapi kita perlu mengetahui ini subjek yang dari awal masa. Ini adalah ketentuan Rabbul Alamin, dan perihal urusannya itu bukan hanya perihal amr tasyri'iyah, bukan urusan syariat saja, bahwasannya mereka adalah rujukan ilmu. Kita mengenal yang gaib dari mereka, kita mengenal Allah dari mereka, kita tahu ajaran dari mereka, kita tahu menyembah dari mereka. Para malaikat pun belajar bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, belajar bagaimana berkomunikasi dengan Sang Khalik dan Tuhan alam semesta dari mereka, dari bahasa yang keluar dari lisan mereka. Wala tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nah fattabi' qur'ana, sebagai wadah firman suci ilahi untuk berkomunikasi dengan sang makhluk yang bahkan dari wujudnya mereka disebut kalimatullah. Nabi Allah Isa, Nabi Allah Yahya, anbiya ini para wali, aulia dan anbiya ini adalah kalimatullah karena mereka adalah manifestasi wujud dari kalimatullah.
semenjak kun fayakun dan hadirnya semua itu, bahkan hadirnya bahasa sehingga manusia bisa mempunyai ilmu bayan, komunikasi, dan sang Khalik bisa berbicara dengan hamba, dan hamba makhluk yang berakal ini bisa berkomunikasi dengan Allah. Itu adalah wasilahnya, sehingga syahadat harus diucapkan agar engkau beriman. Ada rahasia besar di sana. Jadi dari awal masa bahkan para malaikat belajar dari mereka. Wa 'allama Adam al-asma. Thumma naba'ahum. Baru Nabi Adam amba'a lil malaika. Dari awal masa. Jadi malaikat berguru kepada Adam, bahkan masa sebelumnya mengenal Tuhan adalah dari mereka. Karena dari awal itu adalah Nur Muhammad Al-Mustafa, dan kita sebagai muslimin dan mukminin mengetahui hal ini. Riwayat jelas, ayat pun jelas, nurun ala nur. Yang diberi hidayat sama Allah, yang diberi cahaya, yang orang yang sesat yang tidak diberikan cahaya oleh Allah. Karena cahaya itu hadir, bergradasi sehingga hadirlah seluruh alam dari awal masa. Nah, bagaimana perbedaannya supaya jelas, simpel? Wilayah tasyri'iyah adalah dari sisi keilmuan, dari sisi keagamaan. Ini adalah estafet kepemimpinan dari Adam alaihi salam sampai Imam Mahdi, dari awal masa sampai akhir masa, bahkan dari sebelum ada masa ataupun ada ruang. Allah mendahulukan yang terpenting, sehingga Allah menjadikan khalifah sebelum khaliqah. Makanya Ar-Rahman 'allama Al-Quran baru khalaqal insan. Jadi dalam wujud ini yang didahulukan adalah wujud dan hadirnya para khalifah itu. Dan bukan urusannya, jangan antum bayangkan ini kayak sebagian umat yang ngebayangin urusan khalifah itu dipikirnya hanya dimaksud khalifah regional untuk mendirikan pemerintahan Islam dan kemudian digalang dan kemudian dibaiat, dan tidak. Ini urusannya adalah urusan kesinambungan langit bumi dan syar'i. Apa bedanya? Yang syariat adalah urusan agama, insya Allah antum sudah memahami ini. Tapi ada yang urusan takwin, dan mereka itu diberikan. Jadi kepemimpinan, ketika Allah mengatakan khalifah fil ard, ketika Allah mengatakan, Allah berfirman, innama waliyukumullah, sesungguhnya wali kalian adalah Allah, wa rasuluh, dan rasulnya, walladzina amanu alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Tafsir antum buka, jelas siapa itu sang sosok yang saat sholat kemudian menyodorkan tangan, memberi cincin dan memberi zakat. Itu adalah wali kalian. Ini adalah urusan wilayah, ini adalah dari Allah, Rasul, dan Amirul Mukminin. Dan wali bagi orang beriman, dia itu selaras dan tidak boleh ada yang janggal, yakni yang turun dari Allah kepada mereka dan yang dari mereka kepada kaum beriman tidak boleh ada error. Sehingga apa? La yamassuhu illal mutahharun. Wa innama yuridullah liyudhhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Jadi ini bukan orang-orang yang mungkin berdosa, punya makam dari anbiya dan aulia, dan yang diperjelas setelah Rasulullah ahlul bait adalah yang selaras. Kita gak mau masuk pembahasan apakah mereka maksum apa enggak, itu secara sudah jelas, dan insya Allah udah pada lulus bab itu, sudah jelas. Umat yang belum paham tinggal baca. Nah, ada wilayah yang disebut takwiniyah. Apa itu takwiniyah? Yaitu dari kaun, kata kaun, yang sifatnya itu hudus, hadas, yakni yang sifatnya itu makhluk. Dalam makhluk ini mencakup bukan hanya soal manusia, bukan hanya, tapi soal kehidupan pada umumnya. Jadi diberi kekuasaan oleh Allah dengan izin Allah untuk apa? Proses tadbir ini, alam semesta ini tunduk kepada mereka, sehingga apa yang mereka inginkan itu alam bisa menyetujui, bisa langsung terjadi apa yang mereka inginkan. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah,
dan sesuai masyiatullah, dan ini adalah mandat. Sehingga, dan itu halnya lebih dari sekedar urusan khariqun lil adah, tapi ada urusan tasalsul dalam wujud. Wali kita itu hadir, selalu ada. Karena alam semesta ini, kata Rasul, bagaimana? La yakhlul ardu min hujjah. Karena khalifah itu penting untuk khaliqah, dan perbedaannya hanya satu titik antara fa dan qaf. Ada wali, sementara Allah adalah al-wali di asma'ul husnanya, yang memimpin, yang mengayomi, yang mengatur. Kita semua hadir ke dalam dunia ini tanpa turut campur. Apakah kita ikut campur? Gimana hadir? Anak mau lahir di hari apa, tanggal berapa, jam berapa, lalu kita yang menentukan. Apakah seperti itu terjadinya? Tidak kan? Ketika kita dari setetes mani yang berubah menjadi segumpalan darah, yang berubah menjadi daging, menjadi daging tulang, dari tulang thumma ansha'nahu akhar, sampai brojol, oe. Apakah kita turut serta dalam urusan campuran itu? Bagaimana? Tidak sama sekali. Ini wa fi anfusikum, di diri kalian. Semua perubahan itu hadir tanpa kita ikut campur. Tapi dari antum, sebagaimana halnya biji yang sampai tumbuh jadi pohon yang tinggi, itu kalau tidak ada walinya tidak mungkin dia seperti itu. Kita dari awal masa, dari alamudz dzar itu, kita ditata karena kita tidak mampu. Seorang wali itu yang mempunyai qudrah ala tadbir. Kalau tidak, dia bukan wali. Yang mempunyai ilm sebagaimana yang Allah berikan dari sisinya, min ladunhu. Ada orang suka doa minta ilmu laduni, dia dianggap gampang ilmu laduni itu. Ada orang tahu-tahu pintar, dianggap ilmu laduni. Ada orang dari belajar gak mau belajar, tapi doa aja minta ilmu laduni, belum paham ilmu laduni itu apa. Dan tanpa usaha belajar benar gak dikasih. Dari antum usaha, Allah nanti akan ngasih. Tapi ini bukan sembarang ilmu itu. Dan itu bergantung bagaimana antum kepada wali antum, sehingga wali antum akan mengajari antum. Sebagaimana fattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah dalam semua adalah dari Allah, tapi Allah memberikan tugas-tugas. Ada malaikah, dan malaikah menjadi khadim al-awliya, menjadi khuddamhum, yakni di dalam urusan itu Allah memberikan mandat kepada mereka. Antum bisa bayangkan bagaimana kekuasaan mereka, bagaimana urusan mereka dari segala urusan. Lalu antum bangkit, lalu kafir, ingkar terhadap makam mereka, terhadap. Jadi bukan hanya sekedar bahwasannya saat-saat khariqul adah, tidak. Itu yang rata-rata bisa memahami. Ini sekelumit contoh untuk kita sedikit meluaskan cakrawala kita soal walayah anbiya, walayah Muhammad wa ali Muhammad, amiral mu'minin wa ya'subuddin. Jadi tahu, tidak pernah bisa lepas. Sehingga ketika mengaku, kita dengan pengakuan, dengan syahadah, dia hadir. Sehingga setiap amal dengan bismillah, mereka hadir, langsung terformasi. Jadi ketika antum bayangkan, ketika Nabi melakukan mukjizat membelah bulan, itu bulan tidak lepas dari energi wujudnya. Bulan terbelah itu bisa mengacaukan tatanan alam semesta, bisa hancur kalau bulan terbelah. Dan bulan benar-benar terbelah, ditahan oleh energi beliau alam semesta. Energi beliau bukan hanya membelah bulan, tapi saat bulan terbelah itu pun tidak ada sistem yang menjadi error, semua tetap terjaga biiznillah. Ini Nabi Muhammadil Mustafa yang sudah jelas, tetapi masyarakat masih inginkan mukjizat. Permintaannya sudah ditunjukkan, masih sebagian gak mau beriman. Nabi Musa membelah lautan, Imam Ali melintasi 12 meter parit, tarung dengan jagoan Arab,
Amr ibn Abdi Wud lalu dikalahkan. Di Khaybar, gerbang yang tidak kuat diangkat oleh seseorang, beliau angkat. Dan beliau katakan demi tawassul kepada kekuatan rububiyah. Wa yuqatilu 'ala at-ta'wil wa la ya'khudhuhu fillahi lawmatu la'im. Ketika membunuh dengan takwil dalam saat peperangan. Di-scan dulu orangnya, itu orang kafirnya. Kalau 7 keturunannya ada yang mukmin, di-skip. Imam Ali balikkan pedangnya begini. Dalam satu peperangan dengan Malik al-Ashtar, sama-sama berhasil menggugurkan pasukan musuh 1000 orang. Lalu tersingkaplah, dijelaskanlah bahwasannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membunuh yuqatilu 'ala at-ta'wil wa la ya'khudhuhu fillahi lawmatu la'im. Dengan mentakwil, yakni yang di hadapannya yang lagi menyerangnya itu terlihat seketika ke-scan. Dia jika di antara salah satu keturunannya ada yang akan beriman, beliau balikkan pedangnya sehingga dia jatuh saja, tidak mati. Jadi yang dibunuh, yang gugur tangannya udah hatta sampai yang turunannya semuanya bakal jadi kafir. Belum lagi yang setelah surat jin turun meminta pertolongan ke Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mengirim beliau untuk masuk memerangi raja-raja jin yang kufar, sehingga beliau pun punya nama yang dikenal di kalangan umat jin. Itu di dalam surat jin, lihat asbab nuzul surat jin. Karena mereka adalah wali. Dan bukan hanya soal melakukan khariqul ada, bukan hanya soal mu'jizah, tetapi dalam keseharian kita. Ketika antum bertawassul menyebut nama Allah, bagaimana bismillahirrahmanirrahim bisa memberkati langkah, memberkati apa yang kita konsumsi. Bahkan hewan syarat untuknya menjadi halal dimakan dengan menyebut bismillahirrahmanirrahim. Mereka adalah asma Allah, kalimatullahil ulya, asmaullahil husna. Karena ada isim yang sifatnya itu mausuf, sifatnya itu wujud zihin. Pemahaman kita mengenai Ar-Rahman, pemahaman kita mengenai Ar-Rahim, pemahaman kita mengenai Al-Qahar, pemahaman kita mengenai Al-Jabbar, pemahaman kita mengenai Ar-Raziq. Pewujudan dari pemahaman itu, jika tidak ada sosoknya yang hadir dan menunjukkan hal itu, maka itu adalah kejanggalan dan tidak bisa dipahami. Mereka adalah asma Allah yang natiq, yang berjalan, yang bekerja, yang menauladani, yang mengajarkan. Karenanya dalam riwayah dari As-Sadiq salamullah alaihim, aballah an yajiyal umur illa bil asbab. Allah tidak mau menjalankan segala sesuatu ini kecuali dengan sebab-sebab. Faja'ala likulli sababin syarha, maka Allah menjadikan untuk setiap sebab itu ada penjelasan. Walikulli syarhin miftaha, dan untuk setiap penjelasan itu ada kunci-kuncinya. Walikulli miftahin badanan natiqan, ada figur yang berbicara, yang mengajarkan, yang menjelaskan. Untuk setiap kunci itu ada penjelasan dari semua sebab, musabab, sebab dan akibat. Semua itu semuanya ada penjelasan, semuanya sesuai sunatullah. Tapi ada proses sebab-sebab, dan di situ ada usaha tangan-tangan Allah. Yadullah fawqa aydihim biyadihi malakutu kulli syai', malakut kulli syai'. Karena segala sesuatu itu pasti punya dua dimensi, ada dimensi zahirnya dan ada dimensi batinnya. Bahkan benda-benda yang disebut dibilang benda mati punya dua dimensi. Di mata ini kita hanya melihat wujud yang mempunyai diameter ukuran sekian meter, panjang berapa meter, bentuknya seperti ini dan begitu. Tapi dia mempunyai wujud yang batin. Setiap hari kita berurusan dengan yang gaib lebih banyak daripada yang zahir. Kita nyalakan TV dengan remote, kita gak nyadari apa yang menghubungkan remote itu dengan TV. Padahal di situ ada sesuatu yang gaib yang disebut frekuensi, sehingga merubah. Antum hanya mencet angka, berubah. Channel 1 keluar ini, channel 3 keluar ini. Apa yang menghubungkan sehari-hari, tapi kita tidak bertanya. Suara sekarang, suara Al-Fagir, antum dengar semua ini sampai ke puluhan ribu telinga.
Dari mana? Dari yang gaib, yang mengantar seketika. Gambar antum, foto antum kirim sekarang ke grup di sosmed, keluar seketika, dalam hitungan detikan dia hadir. Antum apa itu yang mengantar? Apakah bendanya itu sendiri? Apakah gadget HP-nya sendiri yang mengantar? Tidak, karena di situ ada asbab dan ada syarh dan ada sisi gaib, dan untuk setiap wujud itu ada itu. Dan para wali memegang dua-duanya, bukan hanya ilmu, tapi mengetahui yang mana tanpa proses, karena mereka yang mengetahui, mereka yang mengenal, dan mereka yang dikasih mandat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dikenal oleh manusia ketika melakukan khariqun lil adah. Kita sebagai orang mukminin bukan bertumpu pada khariqul adah, tapi bertahu dan menyadari dan mempunyai intima dan membangun itu hubungan, karena memahami dari awal masa seperti apa yang Allah jelaskan. Dan Allah telah jelaskan, innama waliyukumullah wa rasuluh walladzina amanu ati'ullah wa rasuluh wa ulil amri minkum. Ini ulil amr yang memegang urusan. Jadi pemahaman perihal sang wali, sang amir itu perlu kita pahami. Gak perlu ada gap. Ketika antum mau minum, antum baca bismillahirrahmanirrahim, terus jangan dipikir ada malaikat datang naruh jari atau ngeludahin baru jadi berkah. Enggak. Seketika formasinya itu dan molekulnya itu air, substansinya dan subatomnya berubah menjadi format yang berkah dan menyehatkan. Ketika antum tawassul menyebut nama Rasulullah, sebagian muslimin masih repot, padahal Allah sudah memberi mandat, tahu agama dari mereka, untuk komunikasi dengan hamba dan makhluknya dengan mereka, wasilah dan media dari Allah. Dan kita pun menuju Allah, mengenal Allah, para malaikat pun mengenal Allah ya dari mereka. Makanya ulil amr, makanya kata para imam, inna amrana sa'bun mustas'ab. Urusan kita itu para aulia, para wali, susah, di atasnya susah. La yatahammaluha, tidak ada yang bisa memikulnya. La yatahammaluha illa nabiyyun mursal au malakun muqarrab au mu'minun qad imtahana Allah qalbahu lil iman. Tiada yang bisa memikulnya kecuali nabi yang diutus. Dan ada nabi yang menjadi sampai level imam, ada yang nabi sampai level ulul azm, atau malakun muqarrab, dari kalangan para malaikat pun hanya yang al-muqarrabin, atau seorang mukmin, orang mukmin yang Allah telah uji hatinya dengan keimanan. Jadi ini adalah bahan yang mana kita juga bisa memahami. Jadi sisi walayat takwinnya itu not that simple, bukan semudah itu. Tapi ini mandat dari Allah. Jadi bukan hanya syarat. Bedanya apa? Yang urusan semesta dan natural ini tunduk. Mereka tidak dapat mukallaf dari Allah, bukan yang berakal. Mereka itu tunduk. Tau'an au karhan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Semua solar system dan apa yang berjalan di alam semesta ini punya wali, dan dengan Allah. Tetapi Allah adalah zat yang tidak berinteraksi dengan zat yang tidak suci, sehingga Allah bertajalli dan memberikan mandat kepada khalifah dan kepada aulia. Bagi mukminin yang berakal, silahkan, Allah udah pilihkan. Jika engkau menerima dan engkau menjadi muwali, orang yang beriman, maka engkau akan selamat. Lan tadhillu ba'di abada, kalian tidak akan tersesat. Dan tanda orang yang tersesat apa? Adalah tanda orang tersesat adalah orang yang tidak mengenal walinya, apapun agamanya. Ini yang bahayanya. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Yang diberi hidayat Allah beri hidayah. Yang sesat bagaimana? Lan
tajida lahu waliyan mursyida. Tidak akan bertemu, tidak akan mengenal siapa wali mursyid. Nah, karena ada walaya juga mempunyai konsekuensi. Dan ketika seseorang itu sudah beriman dan mempunyai pemimpin-pemimpin yang mana Allah telah pilihkan, yang mana Allah yang telah memberikannya, bukan hasil musyawarah sebagian orang di negara tertentu, di desa tertentu, atau dari mancanegara, atau dari suku tertentu. Tidak, ini pilihan Rabbul Alamin. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nama-nama itu Nabi Adam sudah melihat dari keturunannya siapa yang menjadi nabi dan yang menjadi wali sepanjang masa. Lalu Nabi Adam jelaskan kepada para malaikat, tahukah kalian kenapa disuruh sujud kepada kami? Tahukah kalian yang selama ini mengajar kalian bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, cahaya yang kalian lihat yang di atas arsy itu, tahukah itu siapa? Kata para malaikat, la ilma lana illa ma 'allamtana. Guru kami mengenal Tuhan kami dari mereka. Mereka akan lahir dalam bentuk manusia nanti. Dan itu adalah Sayyidul Wujud Muhammad, guru kalian baru. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Karena dia baru menyaksikan semua nama-namanya pun terukir dengan cahaya di alam langit tertinggi dan di sisi arsy. Para aulia dari mulai Adam hingga Muhammad hingga Imam Mahdi. Nah, ketika sudah bertawali, kita juga tertuntut untuk satu hal lain secara otomatis. Konsekuensinya itu ada sisi tabarri. Ada sisi tabarri. Tabarri apa? Lawannya, yakni menjauhkan diri. Siapa yang dijadikan musuh oleh sang wali, maka dia adalah musuh para muwali. Dan kita harus mengenal, insya Allah kita semua lulus di perihal ma'rifatul wali untuk sekian persen lah paling enggak, kalau kita mau jujur ya. Tapi ma'rifatul adu itu sangat penting untuk tabarri. Bagaimana antum bisa bertabari tapi antum tidak tahu musuh-musuhnya para wali? Harus tahu dan harus teridentifikasi dengan jelas. Dan Al-Quran telah menjelaskan sebegitu gamblang. Kita tarik karena itu hadir dari awal masa semenjak pengangkatan Adam, yaitu iblis. Dan iblis mempunyai keturunan wa dzurriyyata iblis, sehingga dalam Al-Kahfi 50 diperingatkan oleh Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Apakah kalian mau jadikan iblis yang dari awal memusuhi kalian, yang menjadi musuh wali, musuh para aulia Allah, engkau mau jadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin? Bi'sa lidzalimina badala. Betapa buruknya pilihan pengganti bagi orang-orang yang zalim. Iblis telah mempunyai keturunan. Keturunannya seperti apa? Muslimin masih belum paham. Diperjelaskan lagi hingga peran mereka, hingga diistilahkan menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Kita masih ambigu, masih buram, tidak tahu mereka di mana, mereka hadir kapan, tanda-tandanya pun tidak. Itu sudah jelas. Dan insya Allah waktu semakin memperjelas hal itu. Ciri-cirinya apa? Dijelaskan di ayat ini bahwasanya ada keturunan iblis yang dijadikan pemimpin oleh manusia, bahkan disembah. Alam ahad ilaikum dalam surat Yasin, ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya mereka adalah nyisih. Dan Al-Quran konsisten akan siapa musuh yang sebenarnya, yaitu iblis dan zurriyahnya. Di dalam Asy-Syu'ara disebut wa junuda iblis ajma'in, dan prajurit-prajuritnya, baik yang secara biologis itu keturunannya ataupun yang ikut-ikut dengan mereka yang memimpinkan para aulia dari keturunan iblis dan orang-orang zalim, yang diantara tanda-tandanya adalah mereka para penjajah. Mereka di dunia ini selalu melakukan fasad, yaitu yang melakukan kerusakan dari aspek tatanan dunia. Mereka mau melakukan sehingga mereka mau buat New World Order,
yang mana dari berabad-abad bagaimana negara-negara Afrika dan sebagian negara dunia ini diterjajah oleh sebagian kaum dan kelompok. Bagaimana Inggris menjadi kolonialisme, Perancis dan banyak negara lain, Amerika, kaum Indian asli, Australia, kaum aborigin, di Afrika dijajah, diambil tenaganya, disuruh kerja paksa menjadi budak. Ini nih kolonialisme sepanjang masa, bahkan sebelum masa Dzulqarnain adalah ciri-ciri mereka yang melakukan mufsidun, ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj, yang mana mereka melakukan terus-menerus penjajahan di bumi ini. Mereka memperkuat teknologi, mereka memperkuat kekuatan militer, mereka membangun industri-industri senjata, dan mereka menginginkan untuk membuat kerusakan dan menjadi berkuasa dan menghancurkan kemanusiaan. Karena dari awal masa raja mereka yang disembah yaitu iblis alaihi la'nah sudah mempunyai grand design untuk melakukan itu dan untuk membuktikan kepada Sang Maha Kuasa bahwasannya pemimpinnya yang dia pilih adalah bukan sosok yang tepat, karena yang tepat semestinya adalah dirinya. Itu yang dia ingin sampaikan dan itu adalah dendamnya dan selalu dia ingin lakukan. Iblis dan keturunannya ini adalah peperangan good and evil yang selalu akan terus berlangsung di alam dunia ini materi. Dan menang atau tidaknya itu bergantung pada antum akan memilih pihak yang mana dan bertabari atau tidak. Itu peperangan. Fabima aghwaytani la'aqudanna siratakal mustaqim. Lihat, dan sasaran iblis dan keturunannya nomor satu adalah manusia-manusia beriman yang berwilayah. Yang lain masih dilihat sebelah mata, bahkan ada sebagian yang sudah diusap menjadi golongan mereka. Diusap. Kata iblis kepada Nabi Musa, kita kalau melihat ada orang mempunyai sikap sombong, takabur, atau mempunyai sifat hasad, iri, dengki, atau mempunyai sifat tamak, atau mempunyai sifat bakhil, maka kita mainkan mereka seperti bola. Ini di kalangan manusia, agamanya apapun, sifat-sifat ini selalu mengganggu setiap orang. Hanya pintar-pintar bagaimana mengkontrol dan bagaimana menanggulangi. Itu katanya dimainin seperti bola. Yang rata-rata teguh adalah kaum mukminin yang mualin, uli ba'sin, uli quwa wa ba'sin syadid. Jadi lebih susah mereka. Tapi kata iblis, kalau sifat-sifat itu sudah menyatu pada diri seseorang, yakni dia telah dirasuki sifat haqid, iri hati, hasad, sifat sombong, mutakabbir, dan juga sifat lama, dan juga sifat bakhil, kata iblis, saya udah usap mukanya, maka dia udah termasuk ifrit dari golongan kami, wes dapat pangkat juga. Nah, yang paling susah untuk itu adalah al-mualin. Jadi antum adalah target dan juga harus menentukan itu adu siapa. Kita tahu dan kita nampak bagaimana ini kolonialisme dan penjajah-penjajah yang melakukan fasad. Inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Dari awal itu kemudian Allah telah ancam siapa bahwasanya mereka akan membuat fasad dua kali, la tufsidunna fil ardi marratain, adalah kaum Zionis. Dan segala bentuk kolonialisme sepanjang masa dari awal sampai akhir, bentuk itu telah mereka gambarkan dan pertontonkan untuk dunia dengan sekeji-kejinya. Sudah penjajahan itu sudah berubah bentuk rupa dari kolonialisme menjadi neokolonialisme, penjajahan kebudayaan, penjajahan ekonomi, penjajahan politik, penjajahan kebijaksanaan pemerintah dan lain-lain dengan cara-cara yang halus tanpa membawa prajurit ataupun senjata ataupun apapun, ataupun menduduki negara itu dengan cara yang luar biasa halus dan sophisticated, menjadikan di negara-negara itu kepala-kepala pemerintahannya yang mana orang mereka yang sudah mereka ajang dari awal, yang sudah mereka biayai dari awal. Itu adalah neokolonialisme. Tapi Israel telah menunjukkan seluruh fase kebiadaban itu di mata dunia. Penjajahan yang wal'iyadzu billah di tanah di mana jejak-jejak kenabian dan kewalian dihapuskan. Dan ketika energi itu mereka kuasai, karena Palestina Al-Aqsa mempunyai energi yang sampai ke langit, telah dikuasai portal itu, dan kemudian Ma'juj ingin menguasai portal yang di Ka'bah,
yang mana tempat tersuci dan menjadi kiblah sholat kita naik ke langit tertinggi, ke alam energinya itu dengan jalur itu, maka kemenangan iblis akan mengangkat bendera bahwasannya dia telah benar-benar mendudukkan siratal mustaqim. That is salah satu target utama. Ada grand design di balik ini. Karenanya negara itu menjadi medan jihad dan medan pertarungan hak dan batil. Maka kata Sayyidina Ali, antum lihat dalam kita itu diminta untuk terus dalam sholat kita sehari-hari baca Al-Fatihah berapa kali dengan wajib, dan doanya dalam Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim, beri kami petunjuk untuk jalan yang lurus. Padahal kita orang muslim, orang beriman, tapi kita suruh terus berdoa karena threat itu, karena ancaman itu selalu ada. Iblis dan kaumnya ini dan zuriyahnya ini dan keturunannya dan segala serdadunannya ini terus menerus ingin menyelewengkan orang dari siratul mustaqim. Dan di antara tanda siratul mustaqim yang paling utama sesuai nas hadis Rasul dan sesuai apa yang di Al-Quran, apa kata Amirul Mukminin? Muhammadun Taha wa Yasin wa ana an-naba'ul azim was siratul mustaqim. Makanya ketika Allah menegur iblis, apa kata Allah setelah dilaknat, dikutuk? Kalau dia mau benar, hadza siratun alayya mustaqim. Dan insyaallah ya rabbal alamin kita semua diberi jalan untuk berjalan di siratul mustaqim dan untuk selalu tetap dalam siratul mustaqim, khususnya di tengah kepenuhan fitnah di zaman ini. Ya Rabb, Allahumma thabbitna ala dinik, itu adalah itu, wa thabbitna ala siratikal mustaqim ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad waj'alna minal mutamassikin biwilayatihim ya rabb ya rabbal alamin. Allahumma wa atina wa jami'